Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YV. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi fisika tentang alat optik, yaitu teropong atau disebut juga dengan teleskop ya. Teropong atau teleskop ini merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh, sehingga tampak lebih dekat dan lebih jelas. Teleskop telah digunakan sejak abad ke-17, namun sampai sekarang tidak ada yang tahu siapa pertama kali menemukan teleskop ya. Galileo pada tahun 1609 membuat sebuah teleskop yang terdiri dari dua lensa dan sebuah pipa organa sebagai tabungnya. Ada teleskop atau teropong bias, yaitu teropong yang terdiri dari beberapa lensa untuk membiaskan sinar yang datang dari benda. Contoh teropong bias adalah teropong bintang, teropong bumi, teropong prisma, dan teropong Galileo. Ada juga teropong pantul, yaitu teropong yang terdiri dari beberapa cermin dan lensa sebagai pemantul dan pembias sinar yang datang. Contoh teropong pantul adalah teropong Newton, teropong Cassegrain, dan teropong Gregorian. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang teropong bintang atau teropong astronomi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, teropong bintang ini terdiri atas dua lensa konvergen atau lensa cembung, satu sebagai lensa objektif dan yang lain sebagai lensa okuler ya. Dengan panjang fokus lensa objektif lebih besar daripada panjang fokus lensa okuler ya. FOB lebih besar dari FOK. Sinar-sinar yang sejajar yang berasal dari bagian atas benda yang sangat jauh berpotongan di bidang fokus lensa objektif. Maka lensa objektifnya akan membentuk bayangan nyata terbalik dan diperkecil. Pada umumnya, bayangan akhir lensa okuler berada pada jarak tak hingga di depan lensa okuler. Artinya, fokus lensa objektif berimpit dengan fokus lensa okuler. Artinya, pengaturan normal teropong dengan mata berakomodasi minimum atau tidak berakomodasi. Pada pengaturan normal atau mata tidak berakomodasi, perbesaran angular teropong diberikan oleh M sama dengan FOB bagi FOK. Pada pengaturan normal atau mata tidak berakomodasi, panjang teropong atau jarak antara kedua lensa L itu sama dengan FOB ditambah FOK. Oke, kita lihat teropong bintang untuk mata berakomodasi maksimum. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, untuk mata berakomodasi maksimum, bayangan akhir lensa okulernya S-aksen OK-nya terletak pada titik dekat mata. Karena berada di depan lensa okuler, maka bayangannya minus. Untuk pengamatan teropong dengan mata berakomodasi maksimum, bayangan akhir lensa okuler jatuh di dekat mata pengamat ya. Jadi S-aksen OK sama dengan min SN. Untuk pengamatan mata berakomodasi maksimum, perbesaran angular teropong adalah M sama dengan FOB bagi SOK. Dengan SOK itu adalah jarak benda dari lensa okuler. Untuk pengamatan mata berakomodasi maksimum, panjang teropongnya L sama dengan FOB ditambah SOK. Dengan SOK dicari dengan menggunakan hubungan 1 per FOK sama dengan 1 per SOK tambah 1 per S-aksen OK. Dengan S-aksen OK itu adalah minus SN atau minus titik dekat mata. Berikutnya kita akan mempelajari tentang teropong bumi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, teropong bumi berbeda dengan teropong bintang, yaitu terdiri dari 3 lensa konvergen. Lensa konvergen yang ketiga diletakkan di antara lensa objektif dan lensa okuler yang berfungsi sebagai pembalik. Jadi disebut juga sebagai lensa pembalik. Teropong bumi digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh di bumi. Pada teropong bumi ini, kita memerlukan suatu lensa cembung sebagai lensa pembalik yang membalikkan bayangan sehingga menjadi tegak. Bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif akan jatuh di titik A berjarak 2 fp dari
lensa pembalik. Dengan FP ini adalah fokus lensa pembalik. Bayangan ini bersifat nyata, terbalik, dan akan menjadi benda untuk lensa pembalik. Panjang teropong bumi sama dengan panjang teropong bintang ditambah 4 kali panjang lensa pembalik. Untuk mata tidak berakomodasi, sketsa dari teropong bumi untuk mata tidak berakomodasi ditunjukkan di atas ya. Ini adalah sketsa teropong untuk mata tidak berakomodasi. Tidak berakomodasi. Sedangkan gambar bawah ini sketsa untuk mata berakomodasi maksimum. Untuk mata tidak berakomodasi, perbesaran bayangannya adalah FOB bagi FOK, dan panjang teropong bumi untuk mata tidak berakomodasi adalah L sama dengan FOB tambah FOK tambah 4FP. Untuk mata berakomodasi maksimum, perbesaran teropongnya adalah FOB per FOK, FOB per SOK. Jadi untuk mata berakomodasi maksimum, perbesaran bayangan pada teropong bumi itu M sama dengan FOB per SOK, dan panjang teropong bumi untuk mata berakomodasi maksimum adalah FOB tambah SOK ditambah 4 kali FP. Oke, berikutnya kita akan mempelajari tentang teropong panggung. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, teropong panggung ini terdiri dari lensa cembung dan lensa cekung sebagai okulernya. Teropong panggung dibuat agar bayangan akhirnya tegak. Untuk menghasilkan bayangan tegak, Galileo memakai lensa cekung sebagai okulernya. Sinar yang sejajar dari benda yang jauh jatuh di belakang lensa cekung. Jatuh di belakang lensa cekung. Sifat bayangan ini maya dan terbalik. Bayangan ini akan menjadi benda maya pada lensa cekung. Bayangan ini jatuh di titik fokus lensa cekung sehingga menghasilkan bayangan akhir tegak di tahinggai. Panjang teropong Galileo adalah L sama dengan FOB plus FOK. Perbesarannya adalah M sama dengan FOB per FOK. FOK adalah nilai negatif dari lensa cekung. Oke, berikutnya adalah teropong prisma. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, teropong prisma merupakan variasi dari teropong bumi. Teropong ini memiliki lensa pembalik berupa prisma segitiga siku-siku agar ukuran teropongnya tidak terlalu panjang. Prisma dapat membalikan bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Proses pembalikan bayangan ditunjukkan pada gambar. Pada teropong prisma dibutuhkan dua prisma, yang satu untuk membalikkan benda atas bawah dan yang satunya lagi untuk membalikkan sisi kiri kanan. Binokular biasanya mempunyai nomor-nomor seperti 6 kali 30, 7 kali 50, dan 20 kali 30. Angka 6 kali, 7 kali, dan 20 kali menunjukkan perbesarannya. Sedangkan angka kedua menunjukkan diameter lensa objektif dalam milimeter. Berikutnya adalah teropong Newton ya. Teropong Newton ini merupakan teropong pantul, yaitu teropong yang menggunakan cermin cekung sebagai pengganti lensa objektif. Jalannya sinar seperti yang ditunjukkan pada gambar. Cermin objektif teropong Newton berukuran besar dan merupakan cermin parabolik. Ini merupakan cermin parabolik. Kekuatan mengumpulkan sinar dari cermin ini sangat besar sekali. Sinar sejajar dari benda yang jauh sekali akan dipantulkan oleh cermin ini. Sebuah cermin datar kecil ditempatkan di antara lintasan sinar yang akan menuju fokus ini. Cermin datar ini akan memantulkan sinar-sinar dan memfokuskannya pada sebuah tabung yang dihubungkan dengan lensa okuler.
Ini tabung. Jadi ada lensa okuler di dalam tabung ya. Titik ini harus tepat berada pada fokus lensa okuler agar pengamat dapat mengamati benda yang jauh, yaitu bisa mengamati bintang-bintang dengan mata tidak berakomodasi. Panjang lintasan cahaya dari semenjak dipantulkan sampai ke lensa okuler adalah L sama dengan FOB tambah FOK. Perbesaran pada teropong pantul ini sama dengan perbesaran pada teropong bias. Jadi M sama dengan FOB bagi FOK. Kemudian teropong Cassegrain. Teropong ini ditemukan oleh Cassegrain, orang Prancis. Pada teropong ini cermin datar pada teropong Newton diganti dengan cermin hiperbolik atau cermin cembung ya. Ini cermin cembung ya. Cermin objektifnya terdiri dari cermin parabolik besar dengan sebuah lubang kecil di tengahnya. Lensa okuler diletakkan di dekat lubang itu. Sinar sejajar dari bintang dipantulkan oleh cermin objektif ke arah cermin hiperbolik. Cermin hiperbolik ini akan memantulkan sinar yang datang ke lubang pada cermin parabolik. Sinar ini akan difokuskan pada suatu tabung yang dihubungkan dengan sebuah lensa okuler. Sinar ini jatuh di titik fokus lensa okuler sehingga pengamat dapat mengamati bintang dengan rileks atau mata tanpa akomodasi atau berakomodasi minimum. Cermin hiperbolik akan menambah perbesaran teropong sehingga perbesaran total teropongnya adalah M sama dengan FOB per FOK kali S aksen per S. S aksen per S itu adalah perbesaran dari cermin dihasilkan oleh cermin hiperbolik ya. Jadi S aksen per S merupakan perbesaran yang dihasilkan oleh cermin hiperbolik. Kemudian teropong Gregorian, seperti yang ditunjukkan pada gambar, teropong Gregorian mirip dengan teropong Cassegrain ini ya. Cermin cembung atau hiperbolik pada teropong Cassegrain diganti dengan cermin cekung atau parabolik. Sifat bayangannya tegak, tidak seperti pada teropong Cassegrain yang bayangannya terbalik. Perbesaran total teropongnya adalah M sama dengan FOB per FOK kali S aksen per S, dengan S aksen per S itu adalah perbesaran yang dihasilkan oleh cermin parabolik ya. Berikutnya kita akan melihat contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Teropong bintang dengan perbesaran angular 10 kali. Bila jarak titik api objektifnya 50 cm, maka panjang teropong adalah, pada soal diketahui perbesaran teropongnya 10 kali. Sedangkan F objektifnya sama dengan 50 cm. Maka ditanya panjang teropong L. Kita tahu bahwa jika tidak disebutkan di soal, maka pengamatan teropong dengan mata normal itu adalah pada mata tidak berakomodasi atau berakomodasi minimum. Maka perbesaran teropong itu adalah FOB per FOK. Maka ini 10 sama dengan FOB-nya 50 per FOK. Berarti kita dapatkan FOK-nya adalah 50 per 10 sama dengan 5 cm. Maka panjang teropongnya adalah L sama dengan FOB plus FOK, atau sama dengan FOB-nya 50 plus 5 atau 55 cm. Jadi jawabannya E. Oke, untuk soal yang kedua, sebuah teropong bintang memiliki jarak fokus lensa objektifnya 120 cm dan jarak fokus lensa okulernya adalah 5 cm. Hitung panjang teropong saat digunakan dengan mata berakomodasi maksimum. Gunakan titik dekat mata 25 cm.
Pada soal diketahui F objektif FOB itu 120 cm, sedangkan FOK-nya 5 cm dan SN-nya atau titik dekat mata 25 cm. Untuk mata berakomodasi maksimum, maka bayangan dari lensa okulernya itu adalah jatuh di titik dekat mata, yaitu min SN atau sama dengan minus 25 cm. Karena panjang teropong untuk mata berakomodasi maksimum L itu sama dengan FOB ditambah SOK, maka kita cari terlebih dahulu SOK dengan menggunakan hubungan 1/FOK sama dengan 1/SOK tambah 1/S aksen OK. 1/FOK nya 5, FOK nya 5 berarti 1/SOK ditambah 1/minus 25 ya, berarti 1/SOK nya sama dengan 1/5 tambah 1/25 atau sama dengan 6/25, berarti SOK nya sama dengan 25/6 cm. Maka panjang teropong untuk mata berakomodasi maksimum adalah FOB tambah SOK, berarti 120 ditambah 25/6 atau sama dengan sekitar 124,17 cm. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Sebuah teropong bintang memiliki lensa objektif dengan jarak fokus 100 cm dan lensa okuler dengan jarak fokus 5 cm. Teropong itu digunakan untuk mengamati benda lain dengan mata tak berakomodasi. Berapa cm lensa okuler harus digeser agar bayangan dapat ditangkap dengan jelas pada sebuah layar yang dipasang pada jarak 10 cm di belakang okuler, dan kemana arah pergeserannya? Pada soal diketahui FOB-nya, fokus objektifnya 100 cm, fokus okulernya adalah 5 cm. Maka untuk mata tidak berakomodasi, atau berakomodasi minimum, panjang teropongnya adalah FOB tambah FOK atau sama dengan 100 tambah 5 atau sama dengan 105 cm. Tetapi jika bayangannya jatuh 10 cm di belakang okuler, maka untuk kasus ini S aksen OK-nya sama dengan plus 10 cm. Plus karena bayangannya jatuh di belakang okuler ya, di belakang okuler. Maka kita cari terlebih dahulu SOK-nya dengan menggunakan 1/FOK sama dengan 1/SOK tambah 1/S aksen OK. Berarti ini 1/5 sama dengan 1/SOK ditambah 1/10. Maka 1/SOK nya sama dengan 1/5 kurang 1/10 atau sama dengan 1/10 ya. Berarti SOK nya sama dengan 10 cm. Maka panjang teropongnya menjadi FOB ditambah SOK ya. FOB ditambah SOK atau sama dengan, ini adalah FOB, ini FOB berarti FOB jadi sama dengan 100 tambah 10 cm
atau L-nya adalah 110 cm. Awalnya 105 cm dan menjadi 110 cm. Maka lensa okuler digeser menjauhi lensa objektif atau mendekati mata sejauh 110 kurang 105 sama dengan 5 cm. Oke, kita lihat soal yang keempat. Sebuah teropong bintang memiliki panjang fokus lensa okulernya 15 mm. Saat meneropong objek langit, citranya nampak jelas ketika jarak antara lensa objektif dan okuler sebesar 945 mm. Jika diinginkan perbesarannya menjadi 310 kali, maka lensa okuler tersebut harus diganti dengan lensa okuler lain dengan panjang fokus. Oke, pada soal ini diketahui FOK-nya sama dengan 15 mm. Sedangkan panjang teropong adalah 945 mm. Ini untuk pengamatan normal lensa, berarti untuk mata tidak berakomodasi. Masa tidak berakomodasi. Itu panjang teropongnya adalah 945 mm. Maka dari sini L-nya sama dengan FOB ditambah FOK. Untuk mata tidak berakomodasi berarti 945 sama dengan FOB tambah 15. Berarti kita dapatkan panjang fokus lensa objektifnya itu adalah 945 kurang 15 atau sama dengan 930 mm. Maka jika diinginkan perbesarannya menjadi 310 kali, berarti M-nya 310, maka lensa okuler tersebut harus diganti dengan lensa okuler lain dengan panjang fokus. Nah, kita tahu bahwa M itu sama dengan FOB per FOK untuk mata tidak berakomodasi. Maka ini 310 sama dengan FOB-nya tetap 930 dibagi FOK. Maka FOK-nya itu diganti dengan 930 bagi 310 atau sama dengan 3 cm ya. Jadi agar perbesaran teropong menjadi 310 kali, maka lensa okuler tersebut harus diganti dengan lensa okuler dengan panjang fokusnya 3 cm. Oke, kita lihat soal yang kelima. Sebuah teropong bumi panjang lensa pembaliknya 10 cm. Hitung panjang teropong jika fokus lensa okulernya 10 cm dan perbesaran teropong 5 kali. Anggap mata melihat dengan jelas tanpa akomodasi. Jadi untuk mata tanpa akomodasi, maka panjang teropongnya adalah FOB ditambah FOK ditambah 4 kali fokus lensa pembalik atau 4 FP. Pada soal diketahui FP-nya sama dengan 10 cm, sedangkan FOK-nya sama dengan 10 cm, dan perbesarannya untuk mata tidak berakomodasi 5 kali. Maka kita cari FOB dengan menggunakan M sama dengan FOB per FOK. M-nya 5 sama dengan FOB per FOK-nya 10. Berarti FOB-nya sama dengan 5 kali 10 berarti 50 cm ya. Maka panjang teropongnya adalah FOB tambah FOK tambah 4 FP berarti 50 tambah 10 tambah 4 kali 10 berarti sama dengan
100 cm. Oke, berikutnya untuk soal yang ke-6, panjang teropong Galileo 20 cm. Hitung berapa panjang fokus lensa objektif dan lensa okuler agar perbesaran teropong ini 9 kali. Untuk pengamatan teropong normal itu menggunakan mata berakomodasi minimum atau mata tidak berakomodasi. Pada soal ini panjang teropongnya L sama dengan 20 cm dan perbesarannya 9 kali. Untuk mata tidak berakomodasi, panjang teropongnya adalah FOB tambah FOK, sedangkan perbesarannya adalah FOB per FOK. Karena di soal perbesarannya 9, maka ini sama dengan 9, berarti FOB nya sama dengan 9 kali FOK. Maka dari L itu sama dengan 20 sama dengan FOB kita ganti dengan 9 FOK ditambah FOK, berarti 10 FOK sama dengan 20, maka FOK nya sama dengan 2 cm, maka FOB nya sama dengan 9 kali 2, yaitu sama dengan 18 cm. Jadi FOK-nya 2 cm dan FOB-nya 18 cm. Oke, kita lihat soal yang ke-7. Sebuah teropong Cassegrain mempunyai cermin objektif dengan panjang fokus 20 cm dan cermin hiperbolik dengan panjang fokus 5 cm. Panjang fokus lensa okulernya 4 cm. Jika jarak antara cermin parabolik dan hiperbolik adalah 16 cm, hitunglah A. jarak lensa okuler di belakang cermin parabolik, dan B. perbesaran sudut teropong. Pada soal diketahui fokus cermin objektifnya atau cermin paraboliknya F1 sama dengan 20 cm, sedangkan fokus cermin hiperbolik F2 nya sama dengan 5 cm. Jarak kedua cermin L sama dengan 16 cm dan panjang fokus lensa okulernya 4 cm. Karena sinar datang dari titik tahingga, maka bayangan akan jatuh di fokus cermin objektif ya. Jadi E1 aksen itu sama dengan F1 sama dengan 20 cm. Ini adalah bayangan oleh cermin objektif. Sedangkan bayangan oleh cermin objektif ini menjadi benda oleh cermin hiperbolik. Berarti kita bisa tuliskan L sama dengan S2 tambah S1 aksen ya. S2 ini adalah benda oleh cermin hiperbolik, maka S2 nya sama dengan L kurang S1 aksen, sama dengan 16 kurang 20 sama dengan min 4 cm. S2 ini adalah benda oleh cermin hiperbolik. Maka bayangan yang dibentuk oleh cermin hiperbolik kita dapatkan dengan menggunakan rumus F1 per F2 sama dengan 1 per S2 tambah 1 per S aksen 2 ya. Nah, 1 per fokus dari hiperboliknya minus 5. Minus 5 karena cermin cembung, itu 1 per S2 nya minus 4 ditambah 1 per S2 aksen. Maka kita dapatkan 1 per S2 aksennya sama dengan 1 per 4 min 1 per 5 atau sama dengan 1 per 20. Maka S2 aksennya sama dengan 20 cm. Bayangan ini terletak 20 cm. Jadi bayangannya terletak 20 cm di depan cermin hiperbolik ya.
di depan cermin hiperbolik, atau 20 kurang 16 atau sama dengan 4 cm di belakang cermin parabolik. Jadi bayangan dari cermin hiperbolik ini jatuh 4 cm di belakang cermin parabolik. Bayangan yang dibentuk cermin parabolik terletak 4 cm di belakang cermin parabolik ya. Bayangan yang dibentuk cermin hiperbolik terletak 4 cm di belakang cermin parabolik. Bayangan ini harus jatuh di fokus okuler ya. Jadi bayangan harus jatuh di fokus lensa okuler, sehingga lensa okuler harus diletakkan 4 tambah 4 sama dengan 8 cm ya, dari cermin parabolik. Untuk pertanyaan B, perbesaran sudut teropong berarti M sama dengan FOB per FOK kali S aksen hiperbolik ya, berarti S2 aksen per S2 sama dengan FOB nya 20 dibagi FOK nya 4 kali S2 aksennya 20 dibagi dengan S2 nya minus 4, jadi sama dengan minus 25 kali.